Buat apa pergi ke kota Cakep. kalau cuma beli sawi? Cakep. Buat apa tinggal di Jakarta kalau gak cinta sama budaya Betawi? Setuju. Ya, Setuju pantun ini, Bang. kalau orang Arab kan mempengaruhi Betawi itu tentang musik-musiknya. Dia ada musik misalkan kayak gambu. Gambus itu ada Ya, Arabnya lah ada ya. Arabnya, Susambra, segala Samra. Samra. Kadang-kadang teman-teman tradisi itu tidak menyadari kalau tradisi itu tidak mengikuti perkembangan zaman, maka tinggal tunggu kehancuran. tunggu. Kita ingat gak waktu di situ Babakan? Terakhir itu Iya. Pak Jokowi, Pak. Datang Di Pak situ Jokowi. Babakan Di situ Lebaran Babakan, Betawi. iya. Terakhir. Berarti ketika gubernurnya Pak Jokowi. Pak Jokowi. Bukan, dia udah jadi presiden waktu itu dia datang. Udah jadi presiden. Oh, jadi presiden. Udah jadi presiden. Iya, gubernurnya Pak Ahok. Pak Ahok, iya. Ada satu lagi saya bikin novel, Bang. Judulnya Terlanjur Banyak Bini. Bini. Kan luar biasa. Itu anekdot, Bang. Terlanjur banyak bini. Katanya orang Betawi bininya emang banyak. Iya, jadi saya Bersama Jagasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Saiful Amri. iya, anak Betawi jangan dihukum karena dia suka bersatu. Cakep. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini harusnya host nih yang ngomongin. Nggak apa-apa. Hostnya terlambat. Iya, nggak apa-apa. Bagaimana, Bang? Ya Bang Saiful, hari ini kita bicara soal Betawi kampung kita nih. iya, Ya, kampung betul. kita dari zaman dulu sampai zaman sekarang mengalami banyak perubahan-perubahan, ya, banyak mengalami yang namanya perkembangan-perkembangan, ya. Nah, dengan Bang Saiful ini orang Betawi asli, Bang, betul? Insya Allah. Nah, iya, Insya Allah. alhamdulillah. Nggak abu-abu lah. Nah, di mana Bang Betawinya, Bang? Saya itu sebetulnya saya cerita dari kakek nenek saya. Kakek nenek saya itu asli Tenabang. Asli orang Tanabang. Jadi ada di daerah sekitar Tambin Citi itu dulu ada nama gang. Nama gangnya Haji Riban. Itu Haji engkong Riban. saya. Itu engkong saya. Iya. Dan kebetulan kalau saya lahir di Krukut, Krukut yang dekat kota, Bang, ya? dekat kota, kampungnya Arab itu. Banyak dulu orang Arab. banyak Jadi orang saya Arab. lahir di situ, besar di situ gitu, Bang. Nah, jadi ada keturunan Arabnya nih, Bang. Nah, ini Sedikit. hidungnya macam. Sedikit ada. Kalau menurut orang tua saya ada sedikit Arab. Makanya pada saat waktu saya ketemu sama orang pinter, begitu dilihat aneh, ente nih harus sering-sering ke Masjid Luar Batang. Luar Batang. Jadi ada urutannya di sana. Halusen. Halusen. Iya, gitu. Ada urutannya di sana ya. Alhamdulillah. Tanpa direkayasa, tiba-tiba ada orang Kuitang itu minta saya ngajar lenong di sana. Habib Ali. Enggak, di daerah Kuitang. Saya ngajar, kan saya disuruh sering istilahnya ziarah ke sana. Iya. Nah, begitu saya suruh sering ziarah ke sana, kebetulan ada orang yang minta saya untuk ngajar tentang kesenian di daerah Kuitang. Akhirnya tiap malam saya ziarah ke Masjid Luar Batang. Luar Batang. Itu Gitu. latar belakang. Nah, Iya. berarti kalau ada abang ini ada paham dengan orang Arab. Kalau orang Arab yang kebetawiannya apa aja, Bang, yang udah dipakai yang selama ini orang Betawi, orang Arab yang Betawi kegiatan-kegiatannya kayak apa sih, Bang? Banyak. Kalau orang Arab kan mempengaruhi Betawi itu tentang musik-musiknya. Dia ada musik misalkan kayak gambu. Gambus itu ada Ya, Arabnya lah ada ya? Arabnya, gambu, Susambra, segala Samra. Samra. Tahu Samra ente artinya? Tahu. Apa Samra artinya? Nggak tahu tuh, Bang. Hah? Nggak tahu. Sambil musyawarah. Sambil musyawarah. Samra gitu. Kenapa? Jadi ada duduk deprok. Ya ada duduk deprok. Nah, Samra itu sambil musyawarah, maksudnya mereka bermain musik dan bermain tonil itu sambil musyawarah pada saat waktu itu kan zaman Belanda. Iya. Jadi kadang-kadang itu orang-orang Belanda itu tidak tahu kalau orang-orang Betawi itu artinya bersembunyi di tempat-tempat kesenian dan itu tidak dicurigai. Nah, salah satunya adalah Sambra, Lenong, juga itu tempat persembunyian para pejuang. Dan ini sangat luar biasa. Makanya kalau Lenong itu kan ada dua, Lenong Dinas dan Lenong Preman. Lenong Preman itu selalu menceritakan tentang jawara-jawara setempat. Misalnya si Pitu. Soal Lenong ini ceritanya udah nggak ada juntrungannya lagi nih, kelihatan. Saya ngelihat ya gitu. Ya memang nggak ada juntrungannya karena begini, kadang-kadang teman-teman tradisi itu tidak menyadari kalau tradisi itu tidak mengikuti perkembangan zaman,
maka tinggal tunggu kehancuran. Maka tunggu kehancuran. Bang, Itu. abang yang saya tahu pernah saya baca bukunya itu ya mengenai Lenong, Bang ya. Iya, Betul ya? saya disertasi saya tentang Lenong. Ada nggak tokoh Lenong yang legenda, Bang? Ya sebetulnya sih banyak, ada Anirin, ada Nasir segala Anirin, macam Nasir. itu termasuk legenda Lenong dan itu juga tidak bisa dilupakan begitu aja gitu. Zaman-zaman dulu itu luar biasa gitu Lenongnya. Karena pemain tradisi itu saya kebetulan bikin buku tentang seni peran dalam teater tradisi. Abang di IKJ kan, Bang? Saya di Institut IKJ, Kesenian ya. Jakarta kan? Saya alumni S1 saya alumni di sana, IKJ. IKJ, S2 saya di manajemen pemasaran, S3 saya di UI tentang budaya. Budaya memang. Gitu. Terakhir dinas di situ Babakan. Iya, saya kebetulan dipakai di Dinas Kebudayaan. Terakhir saya menjadi pamong budaya. Pamong budaya, udah paham bener dah. Ya, Nggak salah ini. Ya nggak salah kalau podcast Betawi ya ini orangnya orang Betawi yang udah mengakar dan paham sekali. Lahir juga di Betawi Iya, Tanah lahir Abang. Betawi. Nah, Bang, kemarin ya belum lama ini Jakarta ada hajatan pilkada, ya. pilkada Jakarta dan sudah menghasilkan pasangan calon gubernur yang terpilih ya. Iya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa Jakarta Betawi masa lalu seperti itu dan ke depan setelah ada gubernur baru nih harapannya kayak seperti apa, Bang? Ya harapan selalu ada ya untuk lebih baik lagi bahwa bagaimana para pemimpin kita itu paling tidak punya perhatian tentang budaya Betawi. Kan ada pantunnya. Buat apa pergi ke kota Cakep, kalau cuma beli sawi? cakep. Buat apa tinggal di Jakarta kalau gak cinta sama budaya Betawi? Setuju, Ya. setuju pantun ini, Bang. Iya. Nah, masalahnya ini gubernur kita yang terpilih kira-kira dia peduli nggak ya? Ya kalau saya melihat sih kan ada di situ ada Rano Karno ya. Rano Karno itu ya bapaknya Padang, ibunya Betawi. Ibunya Betawi. Ada yang bilang seperti itu dan kebetulan juga dia beberapa kali memerankan tokoh-tokoh Betawi. Ya. Ya mestinya dia akan paham tentang budaya Betawi. Tapi kan ini lagi-lagi masalah politik. Kadang-kadang masalah politik itu susah diterka. Yang tadinya kita pikir ini dia akan dekat sekali sama Betawi, dia akan memperjuangkan sama budaya Betawi, tapi tiba ujuk-ujuk kepentingan politik bahkan bisa ngejual-jual Betawi waktu nah itu kampanye. dia, makanya akhirnya Betawi lagi-lagi akan terjerumus, akan terprosok, akan ditinggalkan gitu. Nah ini saya sangat prihatin ya. Nah, Bang, Ya. ke depan ya dengan gubernur baru ini yang bisa misalnya gini. Jakarta 78 tahun jadi ibu kota. Ya. Nah, sekarang mau pindah nih ke Kalimantan ibu kota. Nah, ke depan kira-kira Betawi dan harapannya dengan gubernur baru kira-kira apa, Bang? Misalnya yang lain-lainnya apa ke situ Babakan, gedung kesenian lah, apalah. Iya. Sebetulnya kalau secara dari historis sangat disayangkan kalau ibu kota sampai pindah ya karena Betawi termasuk orang yang memperjuangkan kemerdekaan ini. Itu Nah, catatan itu di satu sisi. ya. Tapi di satu sisi dia sebagai ibu kota Betawi semakin tergeser, Ya, iya. semakin tersingkirkan. Tersingkir, Bang, semua pada pindah ke Depok. Jadi saya setuju sekali kalau ibu kota pindah dia biarlah pada pergi segala macam gitu. Setuju Jadi karena maksudnya pindah itu iya pindah ke ibu biar kota cepet. biar cepet lah gitu. Karena kenapa? Saya juga udah gatel sebagai orang Betawi kan pengen eksis. Nah, Kita kan ini pengen- Bang, saya iya. juga ngelihat ya. Lah, Betawi ada ibu kota, Betawi Iya. terpinggirkan lah bukannya maju. Nah, ini Betul. memang Iya. harus ada solusi. Tapi ini sebetulnya ironis Bang, bahwa sekarang ini kan belum pasti ya ibu kota pindah. Sementara Jakarta. Tapi kalau undang-undang udah bentar, ya undang-undang sudah ada bahwa sekarang bukan ibu kota tapi kan DKJ ya kan. Nah, daerah khusus Jakarta. Jakarta. Terus ibu kotanya kan belum ada. Kalau namanya udah ada Iya, Nusantara itu. Betul, IKN. tapi kan belum diresmiin Ya, kan. belum keluar. Artinya seumur-umur Indonesia tidak punya ibu kota ini sekarang. Kosong. Nah, ini Bahaya kan juga sangat sebenarnya. prihatin, betul sangat bahaya. Makanya kita sebetulnya banyak ya PR yang harus kita Atau gini, Bang. Abang bilang nih bahaya. Jakarta dalam kondisi bahaya karena
ibu kota di Kalimantan nggak jelas. Nggak jelas. Jakarta ditinggalin Sudah tidak juga, ibu kota. Ibu kota. Ini dilema ini. Dilema banget, sangat dilema. Tapi buat saya nggak jadi masalah. Ini bukan juga mensurutkan kita sebagai orang Betawi tinggal begitu aja. Tapi kita tetap harus berkarya, harus berbuat sesuatu sehingga Betawi tetap akan diperhatikan. Saya pikir itu, apalagi sekarang kan payung kita sudah jelas ya. Undang-undang kita sudah jelas. Nah, ini kesempatan orang-orang Betawi bagaimana menunjukkan jati dirinya gitu agar bisa, dan kesempatan kan artinya orang-orang yang urban ya akan hengkang ke. Bang, saya nanya nih Bang. Ya. Ada harapan orang Betawi ketika jadi ibu kota, kita rasakan kemarin. Harapan udah nggak jadi ibu kota nih, Jakarta. Kira-kira orang Betawi pengen ngapain sih? Sama aja sebetulnya nggak jadi persoalan kan sekarang kan Jakarta menjadi pusat perekonomian. Dan ini kan juga kesempatan kita bagaimana kita bisa mendukung dan memanfaatkan tentang daerah ekonomi untuk bisa lebih baik lagi. Kan banyak persoalan yang harus kita kerjakan juga. Banyak kita misalkan tentang masalah ekonomi kan banyak juga ornamen-ornamen Betawi yang harus kita munculkan secara ekonomis. Terus banyak juga tentang seni-seni Betawi yang harus kita perjuangkan secara ekonomis, ya kan? Banyak arsitek-arsitek Betawi juga yang harus kita lakukan dengan secara ekonomis. Banyak yang harus kita lakukan. Kita jangan nyerah. Kalau saya pernah diskusi Bang ya, Betawi itu enggak jauh dari yang namanya pengajian, pondok pesantren, sekolahnya di madrasah. Saya sekolah di madrasah Bang, dari Madrasah Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah. Nah, bisa ngaji dong. Nah, insya Allah alhamdulillah. Hot aja bisa hot. Nulis Arab tuh bisa. Bisa, saya. Alhamdulillah. Betawi memang harus begitu. Senakal-nakalnya Betawi, agama jangan ditinggalin. Iya. Gitu. Iya. Nah, maksud saya gini Bang, saya mau nanya. Kalau saya ada angan-angan ya, menurut Abang setuju kan? Abang ini juga akademisi ya, kalangan kampus ya. Setelah tidak ibu kota, pengen sekali sekolah-sekolahan yang Betawi itu di madrasah itu kelasnya kelas A, Bang. Iya, harus mestinya, semestinya itu harus. salah satu cara saya kira pemerintah ngebangun yang namanya sekolah-sekolahan Betawi. Iya. Ya sekarang kan sebetulnya udah muncul di daerah situ Babakan. Waktu kebetulan saya masih tugas di sana itu ada tanah punya dinas kebudayaan, lalu akan dibangun oleh dinas pendidikan menjadi SMK budaya Betawi. Tapi sampai sekarang belum terrealisasi. Nah ini sepertinya udah harus betul-betul kita memperjuangkan untuk itu gitu Betawi. Bahkan saya sendiri punya cita-cita begitu nanti memang udah menjadi DKJ, ini saya pengen bikin yang namanya Dewan Kesenian Betawi. Dewan Kesenian Betawi. DKB. DKB. Dewan Kesenian Betawi. Yang sekarang ada namanya DKJ. Dewan Kesenian Jakarta. Orang-orangnya orang luar Betawi semua. Oh itu urban. Orang Betawi malah boleh dikatakan bisa dihitung sama jari. Nah nanti kalau kesenian Dewan Kesenian Betawi itu harus banyak orang Betawi dan namanya aja Betawi. Harus Betawi. Berarti itu payung hukumnya jelas Bang ya. Harus jelas sebetulnya. Udah berubah bukan ibu kota ya. Namanya Dewan Kesenian Betawi ya. Iya, harus karena jelas. Di tempat lain juga Dewan Kesenian Jawa gitu ya. Dewan Kesenian Bugis gitu ya. Ini paling tidak podcast kita harus didengar sama gubernur yang baru ya. Kalau didengarkan artinya bagaimana dia bisa mengakomodir untuk keinginan kita sehingga menjadi Dewan Kesenian Betawi sehingga kita bisa berjuang untuk kesenian budaya Betawi. Bukan hanya gubernur Bang, saya kira teman-teman kita, tokoh-tokoh kita harus dengar ini podcast ini harus dilihat. Mestinya seperti itu. Bahwa mau enggak mau ketika Jakarta udah bukan ibu kota lagi, nomenklatur Dewan Kesenian Jakarta dirubah menjadi Dewan Kesenian Betawi. Betul. Itu setuju saya. Sangat setuju. Iya, jadi akhirnya semuanya yang ada di Dewan Kesenian Betawi itu betul-betul kita ngurusin seni Betawi. Kalau sekarang kan yang ada cuma LKB. Lembaga Kebudayaan Betawi. Dia saya melihat dia lebih cenderung tentang hanya budaya aja kan. Iya, yang dia perjuangkan, ngurusin sanggar-sanggar. Satu sisi senimannya nggak diurusin. Nah, satu sisi bukan masalah senimannya, tapi kesenian yang bagaimana kita harus melestarikan, yang bagaimana harus kita kembangkan itu tidak muncul. Misalkan yang tadi Bang Junet bilang sendiri.
kok lenong sekarang ini udah agak redup ya. Iya. Karena nggak ada yang memperjuangkan bagaimana kita bisa melestarikan sebuah kesenian kalau cuma kita memikirkan hal yang lain. Nah, disinilah fungsinya Dewan Kesenian Betawi. Bagaimana bisa menjaga dan melestarikan budaya kita. Nah, masuk nih Bang, saya baca di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang daerah khusus Jakarta, itu ada yang namanya dana abadi kebudayaan. Betul. Nah, itu gimana kira-kira ngupas tuntasnya gimana tuh? Pada tahun 2018 kebetulan ada 40 budayawan seluruh Indonesia diundang oleh Bapak Presiden, salah satunya saya. Itu meresmikan atau mengetuk palu tentang dana abadi untuk kebudayaan. Kebudayaan ini Betawi dong? Ya semuanya kebudayaan. Semua. Nanti tinggal dibagi-bagi. Betawi dapat berapa, ini berapa. Tapi artinya Bapak Presiden itu sudah mensahkan untuk memberikan anggaran dana abadi untuk kebudayaan. Tapi saya melihat sampai saat sekarang itu dari 2018 sampai sekarang realisasinya saya belum tahu nih seperti apa. Ya, saya juga uangnya juga kemana? Nah, undang-undang itu sudah ada. Undang-undangnya sudah ada. Dan itu uangnya juga sebetulnya udah ada. Tinggal bagaimana menyalurkan untuk budaya. Dan ini kalau sampai kejadian, artinya saya berapa persen aja buat untuk budaya Betawi? Wah, sangat tumbuh lagi. Ada lenong, ada sambra, ada belantek, segala macam kan banyak. Wah, tampil lagi yang tadi saya bilang itu kesenian budaya Betawi kan banyak. Mestinya dijaga, dilestariin. Dan ini kalau cuma sekedar buat kepentingan proyek ya, pemerintah sekarang ini banyak kepentingan proyek. Bang, iya, tidak berpikir bagaimana kelanjutan tentang kesenian itu sendiri. Proyek selesai udah, bagi-bagi rezeki itu kan. Bagi-bagi rezekinya nggak jelas menurut saya. Apalagi kan karena kita dengar kan. Jadi setuju banget dana abadi budaya itu berlanjut. Harus berlanjut, harus ada yang ngatur. Dan yang orang yang ngatur harus profesional. Iya. Kalau tidak profesional, lagi-lagi minimal orang Betawi. Minimal orang Betawi. Siapa tahu nih didengar ada podcast kita. Ini semoga Bang Jonet jadi pengurusnya atau yang ngurusin tentang dana. Yang ada aja udah ada ya. Udah ada ya. Ajak-ajak dong. Ada dapur. Kalau udah ada ajak-ajak. Jangan sendiri aja. Semoga ya podcast ini didengar tokoh-tokoh Betawi, aktivis Betawi. Momentum Jakarta bukan ibu kota dan gubernur baru yang kita harapan tadi udah disampaikan, ada Dewan Kesenian Betawi. Satu lagi Bang, saya juga punya cita-cita Bang. Balai Bahasa Betawi Bang. Balai Bahasa Betawi. Itu ngurusin apa Bang? Ini sangat luar biasa kan, bahasa Betawi itu sekarang di daerah-daerah seneng loh pakai bahasa Betawi, pakai lu gue. Logat atau bahasa? Bahasa Betawi. Bahasa Betawi kan memang ya, termasuk logat ya. Logatnya Betawi. Betawi harus, dan ini saya pikir harus bisa menjadi bahasa yang menjadi nasional bahkan internasional kalau kita perjuangkan. Bahasa Betawi. Bahasa Betawi itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mah kan luar biasa kan. Sekarang kalau di daerah udah pakai lu gue. Ini sangat luar biasa, bukan pakai saya lagi, bukan pakai kamu lagi, tapi lu gue. Ini kan udah dipakai, tapi bagaimana kita harus melegalkan? Ya itulah gunanya ada Balai Bahasa Betawi. Balai Bahasa Betawi. Berarti itu di bawah Pemda juga Bang ya? Di bawah Pemda bukan di bawah Dewan Kesenian. Tidak, bukan, dia sendiri. Dia Dewan Kesenian sendiri. Kan kalau dua ini kita buat atau kita munculkan, luar biasa ini Bang Junet, bisa memunculkan SDM dan buat lapangan kerja. Di Jakarta nih baru ada Lembaga Kebudayaan Betawi. Lembaga Kebudayaan Betawi, LKB. Nanti kita pengen ada usulan Dewan Kesenian Betawi dan Balai Bahasa Betawi Bang. Luar biasa kan? Satu lagi Bang. Apa tuh? Itu sarana Bang ya. Orang Betawi sekarang mau ngumpul tuh nggak ada Bang. Iya. Tempat-tempat orang Betawi ngumpul. Iya. Ini ada program dari gubernur terpilih nih di tingkat kecamatan satu itu saya ada tuh programnya. Semoga direalisasikan ini. Jadi itu gedung itu waktu saya baca profilnya itu buat orang Betawi ngumpul katanya. Ya harus begitu, mesti harus karena kan yang sekarang yang ada macam kayak di situ Babakan kan tempatnya juga agak di ujung ya. Dan di ujung. Yang dari utara nggak bisa ke situ. Yang dari Jakarta Barat susah ke situ. Mestinya betul kata Bang Jonet tadi, tiap wilayah itu harus ada gitu. Nah, ini tugas gubernur baru saya pikir. Dia jangan cuma memanfaatkan orang Betawi aja, tapi juga bagaimana harus bisa menjaga dan artinya memunculkan tentang fasilitas-fasilitas orang-orang Betawi. Betul, Bang.
Saya pernah ke Bali. Bali itu satu desa, satu tempat orang Bali itu kumpul. Namanya apa ya? Ada tuh kalau di Bali iya, itu. ada Gedung apa namanya gitu. Iya, Ini Balai di Jakarta Pertemuan. kagak ada, adanya Air Petra. Air Petra. Namanya aja Air Petra, nggak ada hubungan sama Betawi. Ya, itu kan cuma Air Petra itu kan ruang buat bercandaan anak-anak Nah, ya. ini khusus buat budaya Betawi. Harus ya, sehingga bukan main kalau memang itu bisa terjadi, semua kesenian Betawi kan bisa berkembang karena tiap-tiap daerah itu, tiap-tiap wilayah itu potensi keseniannya beda-beda. Beda-beda, ada yang pengrajin kerak telur, ada yang pengrajin dodol, hilang bang sekarang. Hilang. Nah, kalau itu muncul, sehingga bisa dimunculkan lagi potensi-potensi itu, sehingga ini menjadi sebuah kekayaan. Betul bang, di Cengkareng tuh bang, tempat saya tinggal, itu ada yang namanya dulu nyak saya itu pengrajin yang namanya pecak bandeng bang. Wah, orang datang ke rumah mesen pecak bandeng kalau mau lebaran. Iya. Sekarang udah bandengnya susah, orang yang mau beli juga udah jarang. Benar tuh kalau kita tempatkan di dalam satu gedung atau bangunan atau wilayah bahwa ada kuliner Betawi khas daerah pinggiran. Nah, itu pecak bandeng. Betul. Aduh, Bang, saya juga kadang-kadang juga sedih bang. Misalkan kita kan ini sebetulnya udah berapa tahun tidak ada Lebaran Betawi. Dulu kan ada Lebaran Betawi bang. 5 tahun bang. 5 tahun ya. Nah itu sebetulnya kan ini sebagai sarana bagaimana mempertemukan orang-orang Betawi di Lebaran. Dulu orang Betawi ini kenapa bisa jadi ada Lebaran Betawi? Dulu orang Betawi itu begitu habis Lebaran dia kan harus puasa sawalan. Puasa nyawal. Begitu habis puasa sawal, itulah Lebaran yang dinikmati orang Betawi ngumpul. Karena dulu memang tempat lapangannya luas dan segala macam sehingga masing-masing wilayah tertentu itu mengadakan Lebaran Betawi. Lebaran Betawi pakai lempar ketupat, betul. Bang. Nah, karena jauh-jauh loh tanahnya gede itu ketupat dimain lempar-lempar itu. Nah, begitu dalam kondisi yang memang ruang lingkup kita sudah tidak memadai. Ini sebetulnya inisiatif Pak Fauji ya untuk Fauji Bowo dulu memang inisiator Lebaran Betawi. Memberikan inisiatif untuk membuat Lebaran Betawi sehingga orang Betawi itu masih bisa kumpul lagi. Nah, tapi udah berapa tahun ini? 5 tahun bang yang kenapa saya itu? Nah, sekarang pertanyaannya kenapa kok tidak dilaksanakan lagi? Padahal ini momen yang sangat luar biasa. Ada amanat Perda padahal bang. Iya. Perda nomor 4 tahun 2015 itu ada yang namanya Lebaran Betawi. Lebaran Betawi. Tapi nggak tahu ya. Betul. Nah ini lagi-lagi tugas gubernur baru. Gubernur baru ini. Kalau sampai nggak bisa melaksanain, gubernur yang lama, misalnya nggak peduli ya. Yang sekarang lah. Nah iya, makanya saya bilang ini artinya kalau tidak peduli lagi, mendingan kita ganti aja. Kita Lebaran bulan Maret, April. Masa Lebaran dilantik bulan Februari, gubernur baru nggak bisa bikin. Nah itu. Hajatan nih buat gubernur baru. Iya. Lebaran Betawi adain lagi. Ya. Ini luar biasa Lebaran Betawi. Saya aja begitu ada Lebaran, kita ingat gak waktu di situ Babakan terakhir itu Pak Jokowi Pak datang di situ Babakan Lebaran Betawi terakhir berarti ketika gubernurnya Pak Jokowi bukan, dia udah jadi presiden waktu itu dia datang. Udah jadi presiden. Iya, gubernurnya Pak Ahok. Iya, itu luar biasa sebetulnya. Nah, kalau ada lagi kan saya pikir ini kan bagaimana bisa memunculkan lagi yang namanya kuliner Betawi. Betawi ngumpul. Anak muda ke orang tua nganterin. Betul. Apa namanya itu bang? Makanan itu. Iya. Sebetulnya sampai sekarang juga itu harus ini adat Betawi. Pada saat anak paling muda datang ke orang yang tua harus bawa makanan. Sekarang transfer. Iya, transfer udah gitu juga kadang-kadang silaturahminya pakai WA. Gitu. Nah, ini kan kurang bagus. Padahal salaman itu pada saat sama muslim salaman itu mengurangi dosa kita loh. Mengurangi dosa dan sangat luar biasa. Dan ini ada lagi satu hal yang saya sangat prihatin Bang Junet, masalah cium tangan. Dulu Betawi itu kan karakter itu Bang. Iya, Betawi itu punya filosofi bagaimana dia mencium orang tua atau mencium orang yang lebih senior itu menghirup aura. Iya, tangannya itu dicium gitu, iya. cium Bang. Bahkan Habib itu dibulak-balik cium tangan. Tapi sekarang bagaimana bisa menghirup aura orang tua kalau cium tangan itu pakai pipi sama jidat? Nah, itu dia. Nah, ini prihatin loh Bang Junet. Gegara handphone. Ya itu artinya persoalannya banyak lah, mungkin dari budaya yang dari luar lah atau dari handphone dari segala macam sehingga mempengaruhi budaya kita yang sangat sopan, yang sangat luar biasa ini menjadi hilang.
ya kan? Gegara budaya cium tangan ke orang tua hilang, sekarang anak ngebunuh orang tua, Bang. Aduh. Karena tidak pernah ngirup aura orang tua, nggak ada perasaan apa-apa Ada lagi. orang tua di penjara, Bang. Betul. Orang tua di penjara, berarti dia nggak tahu yang lahirin dia siapa. Iya, betul. Itu. Nah, ini memang kita sebetulnya udah dijajah di dalam kebudayaan. Sekarang ini kita udah jarang lagi nonton film-film tentang budaya Betawi ya. Yang ada sekarang ente aja mungkin nontonnya film Drakor. ini kan. Korea. Nah, ini sangat luar biasa bagaimana kita dijajah. Budaya kita dijajah. Betul, dijajah. Padahal kalau kita kumpulin, kalau kita lihat, saya punya novel yang namanya Betawi Ngontrak. Betawi Ngontrak kan luar biasa kan. Kayak kontrakan ya. Dulu Betawi menjadi tuan rumah, tapi kok saya bikin novel Betawi Ngontrak. Kenapa? Jadi ceritanya begini, Bang. Gimana ceritain. Ya, ini ada waktu nih, ada waktu masih sedikit ada lagi waktu. nih. Ya, Betawi masih ada kontrak. waktu. Betawi Ngontrak ini novel saya. Kalau memang nanti abang-abang yang ada di sini mau bikin layar lebar juga boleh juga ini novel saya, ya kan? Ini ahlinya nih. Ini nih. Bikin buku tentang Betawi Ngontrak. Udah ada novelnya ada. Udah keluar. Udah terbit. Itu udah 2 tahun yang lalu. Banyak Bang orang Betawi di daerah saya yang dulu punya kontrakan, sekarang dia ngontrak, Bang. Jadi ceritanya begini, memang ada satu keluarga dulu memang kaya, dia mempertahankan tentang budaya Betawi. Tapi lama-kelamaan karena banyak orang dari luar masuk ke situ, lama-lama nggak betah. Di mana tuh Bang kejadiannya? Ya dekat daerah saya lah. Jadi akhirnya tanah itu dijual. Tanah dijual dibagiin tuh sama anak-anak itu semuanya waris. Dan sementara orang tuanya tinggal di pinggiran Jakarta. Setahun 2 tahun betah. Kesana lagi nggak betah, pengen tinggal lagi di tanah kelahiran. Dijual lah tanah yang di pinggiran Jakarta itu. Begitu dijual, pengen beli lagi nggak kebeli. Akhirnya ngontrak bekas tanahnya sendiri. Ironis nggak? Ironis banget. Nah, itu banyak kejadiannya di situ. Sama Bang di kampung saya juga. Ada kan begitu ceritanya nih, luar biasa. Namanya judulnya apa? Betawi Ngontrak. Iya. Ada satu lagi yang saya lagi siapin, ini novel Betawi juga banget. Itu belum ada sinetronnya, belum ada nih. Belum ada. Makanya saya bilang kalau abang-abang di sini nih kan mungkin sangat luar biasa punya ini siapa tahu bisa membiayai untuk bikin film layar lebarnya gitu. Luar biasa itu. Ada satu lagi saya bikin novel, Bang. Judulnya Terlanjur Banyak Bini. Kan luar biasa itu anekdot, Bang. Terlanjur banyak bini. Katanya orang Betawi bininya banyak. Iya, jadi saya cuma mau menceritakan begini, Bang. Bentar, Bang. Jadi saya mau menceritakan kalau kita ngumpul zaman dulu nih waktu kita masih muda ya. Lu dari mana? Lu dari Jawa. Lu dari mana? Lu dari Sunda. Lu dari mana? Lu dari Betawi. Pasti banyak bininya. Iya kan pasti begitu, pasti banyak bini. Yang ngomong itu orang luar Jawa. Iya, luar Betawi. Tapi sebetulnya yang saya mau angkat, yang saya mau sampaikan adalah kenapa orang Betawi banyak bininya? Karena dia menghindari perjinahan, menghindari kumpul kebo, kan dosa kalau perjinah. Betul. Kumpul kebo dosa. Tapi kalau nikah sah. Nah, jadi gak apa-apa, iya. Cuma persoalannya kalau dia kawin lagi kan si bini tuanya setuju atau tidak. Itu kan bukan persoalan, tapi artinya di mata agama bahwa dia kawin lagi sah. Boleh. Nah, boleh. Itu saya mau bicarakan seperti itu gitu. Itu udah keluar juga novelnya? Belum. Oh, belum. Mudah-mudahan tahun ini keluar. Jadi ada satu dialog yang udah saya buat begini, Bang. Si bininya marah-marah nih habis dinikah kan. Iya. Wah, Bang begini segala macam. Si laki cuma ngomong ringan. Lu mau masuk surga gak? Nah, kuncian. Nah, lu mau masuk surga gak? Kalau lu mau masuk surga, lu ikhlasin laki lu kawin lagi. Ini ada di Al-Quran loh. Ada di Al-Quran, jangan salah. Bang, abang nih kampanye poligami. Bukan kampanye. Ini saya bikin novel. Novelnya suasana Betawi kan harus lucu. Gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan nanti yang Bang, saya usul sebelum itu terbit tuh buku, Bang. Coba Bang didetek, Bang. Orang Betawi yang bininya lebih dari satu banyak. Ya kita nggak bahas itu, tapi arti bagaimana saya menangkis orang-orang yang di luar Betawi yang konon suka ngeledek orang Betawi pasti Betawi bininya banyak. Padahal yang kenapa dia bininya banyak cuma menghindari kumpul kebo dan perjinahan. Ada faktor yang mendukung. Tapi kan bukan orang Betawi kadang-kadang nggak maksudnya paham. Orang di luar Betawi juga kan melakukan itu dia secara sembunyi gitu. Nggak rame. Kalau orang Betawi belak-belakan mau nikah ini yang penting asal sah di mata Allah gitu kan. Nah, itu Bang Junet. Waduh, obrolan kita ini panjang lebar.
Dokter Saiful dia ya. Terima kasih Bang Dokter Bang Saiful. Diskusi obrolan santai kita. Santai tapi mengasihkan dan semoga bermanfaat buat para pendengar yang menonton podcast ini dan saya ucapkan terima kasih Bang Saiful. Mesti pantun dulu dong. Pantun dulu. Pantun kan? Bang tutup pantun silakan Bang. Saya mau pantun apa nih? Coba kira-kira buaya mencari makan. Cakep. Melata di pagi hari. Cakep. Budaya kudu kita pertahankan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Oke, terima kasih Bang Saiful waktunya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.